Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Indriani Putri dengan NIM O1A1200011 dari kelas A Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi UTS Biokimia. Yang pertama yaitu definisi glikolisis. Glikolisis adalah reaksi pengubahan bahan bakar organik menjadi dua molekul asam pirufat. Selanjutnya yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan proses yang terjadi dalam makhluk hidup yang membutuhkan dan memanfaatkan energi bebas untuk melaksanakan berbagai macam fungsi. Yang selanjutnya yaitu katabolisme. Katabolisme adalah penguraian zat kompleks menjadi lebih sederhana. Yang selanjutnya yaitu anabolisme. Anabolisme adalah pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Soal yang kedua yaitu proses metabolisme aerob dan anaerob. Proses metabolisme energi secara aerobik juga dikatakan merupakan proses yang bersih karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut hanya akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida yaitu CO2 dan air yaitu H2O. Hal ini berbeda dengan proses metabolisme secara anaerobik yang juga akan menghasilkan produk samping berupa asam laktat yang apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal inilah yang menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga saat berolahraga tidak dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang dan harus diselingi dengan interval istirahat. Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik, sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat. Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat, namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu sekitar kurang lebih 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara aerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Soal yang ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid, yaitu terjadinya integrasi di mana karbohidrat dan lemak sebagai bahan bakar. Lemak dan karbohidrat seperti dua kereta yang berdampingan menuju satu stasiun berubah menjadi senyawa umum yaitu asetil-CoA. Soal yang keempat yaitu tunjukkan bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Karbohidrat memiliki hasil reaksi yaitu glukosa tambah 2-ADP tambah 2P menjadi 2 pirufat tambah 2 ATP. Lemak memiliki hasil yaitu CO2 tambah H2O tambah ATP. Soal nomor 5 yaitu penyakit gangguan karbohidrat. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk ke dalam darah. Cara mengatasinya yaitu menjaga kadar gula darah normal melalui pemantauan rutin, terapi insulin, diet, dan olahraga. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.